bersikap dingin, strategis, dan manipulatif balik. Ibu Ratih, Ibu Julian, kaget karena taktiknya mulai menjadi bumerang. Julian, suami Andini, semakin bingung dan mulai merasakan perubahan sikap istrinya. Julian berkata, "Andini, tolong buatkan teh hangat, cepat!" Andini meletakkan tasnya perlahan di lantai dengan wajah dingin. Dia tidak jadi pergi, tapi tatapannya berubah, bukan lagi tatapan sedih, melainkan tatapan melawan. Jawab Andini baik, "Mas." Andini berdiri di depan kompor. Menunggu air mendidih, wajahnya yang tadi basah oleh air mata kini kering dan dingin. Tatapannya tajam menatap pantulan dirinya di jendela. "Andini, selama ini aku diam karena aku menghormati Julian. Aku mengalah karena aku pikir itu tugas seorang istri. Tapi hari ini, aku melihat seringai itu. Itu bukan wajah seorang ibu yang kesakitan. Itu wajah seorang pemain drama." Andini menuangkan air panas ke cangkir dengan gerakan yang sangat tenang dan terukur. Tidak ada lagi kepanikan. "Andini, baiklah Bu, kalau Ibu mau bermain peran, mari kita bermain. Tapi kali ini, saya sutradaranya." Andini mengambil nampan berisi teh, menarik napas panjang, dan memasang wajah khawatir yang sempurna sebelum berjalan keluar. Ibu Ratih masih bersandar lemah di sofa. Julian memijat tangannya dengan cemas. Andini datang membawa teh. "Andini," suara lembut, penuh kepura-puraan khawatir. "Ini tehnya, Bu. Diminum dulu pelan-pelan." Ibu Ratih lemah. "Aduh," tangan ibu gemetar, "Din, suapi ibu." Julian hendak mengambil cangkir, tapi Andini menahannya pelan. Andini duduk di samping Ibu Ratih, mengambil alih. "Andini, biar Andini saja, Mas. Kamu telepon rumah sakit sekarang." Ibu Ratih tersedak sedikit saat mendengar kata rumah sakit. Julian kaget. "Julian, rumah sakit?" Andini menatap Julian serius. "Iya." "Mas, lihat kondisi ibu. Jantung itu bukan main-main. Tadi ibu menjerit keras sekali, sampai gelas pecah. Ini pasti serangan serius. Kita tidak boleh ambil risiko hanya dengan teh manis. Cepat telepon ambulans, atau kita bawa ke UGD sekarang." Ibu Ratih mulai panik. Nada suaranya sedikit meninggi. Tidak usah, Din. Ibu cuma butuh istirahat." Andini memotong dengan nada tegas. "Jangan bandel, Bu. Kalau nanti malam ibu kenapa-kenapa bagaimana? Julian pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri." "Mas, tunggu apa lagi? Telepon sekarang." Julian yang panik segera mengeluarkan ponselnya. Melihat Julian bener-bener akan menelepon, kepanikan Ibu Ratih menjadi nyata. Ibu Ratih tiba-tiba duduk tegak, merebut cangkir dari tangan Andini. "Sudah, ibu sudah baikan. Tuh kan, minum teh sedikit langsung enakan. Tidak perlu dokter." Julian berhenti menekan nomor, bingung melihat perubahan ibunya yang tiba-tiba bertenaga. Andini menatap Ibu Ratih. Sudut bibir Andini terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang dingin. "Andini, syukurlah kalau begitu. Ajaib ya, Bu, teh buatanku manjur sekali." Ibu Ratih menatap Andini, menyadari bahwa menantunya baru saja memojokkannya. Andini balas menatap tanpa rasa takut. Suasana kamar sunyi. Andini sedang melipat baju yang tadi basah dengan rapi. Julian duduk di tepi kasur, memperhatikan istrinya. Ada jarak yang terasa di antara mereka. "Julian, Din, soal tadi siang." Andini tanpa menoleh. "Ibu sudah tidur?" Julian, "Sudah." "Din, aku minta maaf karena tidak membelamu saat ibu menyiramu. Aku benar-benar." Andini berbalik badan, menatap lurus ke mata Julian. "Mas, aku sudah memutuskan untuk tidak pulang ke rumah orang tuaku." Julian lega luar biasa. "Benarkah?" "Alhamdulillah, Din. Terima kasih. Aku janji akan bicara sama ibu pelan-pelan." Andini mengangkat tangan, menghentikan ucapan Julian. "Tidak perlu. Mulai sekarang, biar aku yang menangani ibu." Julian bingung. "Maksudmu?" "Andini, ibu kan sakit-sakitan. Kejadian tadi siang membuktikan kalau ibu tidak boleh stres. Mulai besok, semua urusan rumah tangga, termasuk pengaturan keuangan belanja yang selama ini dipegang ibu, aku yang ambil alih." Andini mengambil alih kontrol rumah tangga sebagai hukuman atas kepura-puraan Ibu Ratih. "Julian, tapi Din, ibu pasti marah. Itu wilayah kekuasaan ibu." Andini tersenyum dingin. "Justru itu, Mas. Kalau ibu marah-marah, berarti jantungnya sehat kan? Tapi kalau ibu beralasan sakit lagi seperti tadi siang, berarti dia memang tidak mampu mengurus rumah.
Kamu pilih mana? Ibumu sehat tapi kehilangan kontrol, atau ibumu sakit dan harus istirahat total? Julian terdiam, skakmat oleh logika Andini. Dia menatap istrinya seakan melihat orang asing. Andini, tidurlah mas. Besok akan jadi hari yang panjang, kata Andini.